harusnya sekali lagi kalau KPK juga serius dan mau ya dia gunakan netizen ya BIN siap membantu Mas gitu. Badan intelijen netizen. Nah, gini aja Mas, nggak usah minta tolong apa yang minta tolong, KPK kita aja. Jadi Mas yang umumkan, nanti saya yang dorong gitu kan. Nah. Ya. Kalau diumumkan terbuka, nanti tiba-tiba kalau dalam beberapa hari ini tiba-tiba ada titik terang, ya adalah itu masyarakat tahulah itu dari mana. Nah, artinya sebenarnya apa sih susahnya ngejar Harun Masiku? Karena kan zaman sekarang itu namanya face recognition. Gampang banget. Bahkan bukan face recognition, person recognition. Ya itu kan? Muncul. Itu gampang sekali. Gampang dari dan aplikasinya. Badannya, dari gerak-geriknya, gaya jalan. Aplikasinya sudah nggak hanya di bandara. Stasiun Pasar Senen aja udah pasang. Semua ada kan? Lah ya kan, kita mau naik kereta apa? Udah muncul kan? Nah, pertanyaan saya, apa yang kira-kira mempersulit KPK untuk, apakah Harun Masiku benar-benar under the radar? Artinya benar-benar nggak muncul, jelas kemana-mana. Ini kan hanya, semua itu kan sebenarnya hanya dua faktor. Teknis dan non-teknis. Secara teknis, saya sangat yakin itu sebenarnya bisa diketahui dan datanya ada. Nah, cuman di Indonesia ini kan lucunya selalu ada faktor non teknis. Yang ini bisa kemudian berkuasa di atas data, ya kan? Gitu. Ya kayak pemilu lah gitu. Pemilu datanya jelas, ya kan? Tapi karena si rekap ini kemudian ada yang berkuasa di atas data, ya bisa aja servernya taruh di Alien Computing di Singapura, ya kan? Kemudian di situ dimasukin JSON script, ya kan? Kemudian digeser sana, geser sini, ya kan? Ya, secara teknis ya udah bergeser lagi. Atau data tadi Mas, data yang ada di handphone misalnya. Kalau datanya handphonenya Mas Hasto itu misalnya, itu sudah dilakukan proses bukannya di copy, tapi di image. Itu semuanya bisa plek-ketiplek pindah. Ini dilakukan modifikasi terhadap yang sudah imaging ini. Itu semua pakar IT pun kalau baca, kalau nggak hati-hati, jadi akan tertipu. Karena datanya bisa berada. Nah, ini kan berarti kan ada faktor non teknis Mas. Nah, makanya Pak Roni Sompi dipanggil kemarin gitu. Karena itulah hubungannya dengan non teknis, ya kan. Jadi ada kepentingan apa? Kemudian Harun Masiku itu tidak berusaha atau tidak kena waktu itu. Kan Mas juga pasti ini udah rahasia umum lah, kita buka aja. Kan sudah katanya waktu itu kan sudah hampir kena waktu itu di apa? Mana itu di sekolah, bukan sekolah, yang di Malaysia, di mana? Bukan di Indonesia. Oh di Indonesia. Di PT IKA. PT IKA. Itu kan udah rahasia umum kan. Udah cek, tapi ternyata kan malah nggak bisa masuk karena dihalangi. Ya itu kan faktor non teknis juga Mas. Tapi maksud saya gini, sekarang kan yang bersangkutan ya istilahnya tidak terlacak lah. Ya. Apakah memang tidak terlacak ataukah belum dilacak ataukah memang sudah beberapa tahun ini yang bersangkutan tuh udah under the radar gitu. Maksudnya benar-benar nggak mau online, nggak mau. Ada Mas orangnya. Ada tuh. Ada. Oh bisa dicari tuh. Ya secara teknis bisa. Oke. Bisa ya? Bisa. Bisa. Nah, secara teknis bisa. Nah pertanyaan saya sebenarnya katakanlah dia operasi plastik. Dia kayak ubah mukanya kayak dulu lah ada yang terkenal sekali waktu itu ada buron yang kemudian melakukan operasi plastik. Tapi kan nyatanya waktu itu Bang Yos bisa nangkep, bisa bawa pulang. Poinnya. Lah ya kan. Tapi lucunya Bang Yos nangkep bawa pulang, akhirnya Bang Yos dicopot. Oh gitu. Ya kan? Kan itu kan faktor non teknis. Iya. Bang Yos menangkap buronan yang sudah lama di luar negeri, sudah oplas juga, bawa masuk. Ternyata dicopot. Ternyata malah dicopot. Nah ini mungkin gitu. Jadi salah nangkep dah. Jadi menurut saya. Tapi kan kalau ini istilahnya sudah kayaknya kan kekuasaan sudah tidak akan melindungi lagi satu. Betul. Ya. Yang kedua kemungkinan besar dia mempunyai akses kepada yang mempengaruhi kekuasaan pun juga sudah tidak ada. Tidak. Ya. Nah kan tinggal nyari aja. Harusnya Mas. Harusnya. Cuman kan kita juga tahu KPK yang sekarang ya. Itu kan meskipun ya ini sudah ada ya 1-0 lah berani menggeledah rumahnya Mas Hasto. Tapi kan tetap yang milih itu kan juga harusnya seorang presiden itu kan hanya mengeluarkan satu bukan surprise istilahnya, satu keputusan untuk satu rezim
KPK yang ada. Ini kan sama lagi kan gitu. Nah, meskipun di sini kalau orang mengatakan ini eranya bertarungnya antara Jokowi dan PDIP, ya udah keluarin aja. Kalau saya sih, menurut saya ya biar dibuka aja. Dan Mas Hasto kalau menurut saya ya ngapain juga harus khawatir gitu loh. Ya, artinya kan gini, kalau mau dicari-cari benar, ya sekarang kan kesalahannya dia nyuap pejabat negaranya si Wahyu Setiawannya sudah keluar. Betul. Ya kan? Dan yang nyuap Wahyu Setiawan kan Harun Masiku. Benar. Kalaupun ternyata ada aliran dana dari misalnya Mas Hasto ke Harun Masiku untuk melakukan ini kan internal. Internal partai, Mas. Tapi itu nggak mungkin lah. Makanya itu. Mungkinnya Harun Masiku alirannya ke Mas Hasto. Justru. Tapi kan Hasto juga bukan pejabat negara, Mas. Iya, sebetulnya nggak ada masalah. Makanya, jadi nothing tulus saja sebenarnya. Nah, kalau dibuka, itu sebenarnya justru malah akan, misalnya Mas Hasto yang membuka ya. Gitu ya. Justru misalnya akan membuat nih loh, bukti bahwa ketidakbecusan waktu itu. Nah, kan malah bagus, Mas, gitu. Atau dia memang juga punya bukti-bukti yang lain yang tadi disampaikan. Jadi dilawannya secara narasi hukum juga. Betul, narasi hukum dengan bukti-bukti forensik atau IT yang benar, ya dibuka, itu namanya melakukan pencerahan dan menjelaskan dan juga mencerdaskan masyarakat, Mas. Bukan kayak apa-apa malah ditutup-tutupi, kemudian malah dikatakan oh ini sebenarnya waktu itu kan malah kayaknya malah dicari-cari gitu. Jadi menurut saya malah nggak anu lah. Nah, gini Mas, mau dapat duit 8 miliar nggak? Ayo. Jadi gitu. Gimana kalau kita cari Harun Masiku? Kita ajak netizen. Betul. Dan menurut saya nanti kita bagi-bagi. Netizen Indonesia hebat. Loh, bisa ya? Sama seperti Fufa, Mas. Ini kan banyak orang mengatakan, wah Mas selamat ya Anda enggak. Yang berjasa itu netizen, Mas. Betul. Iya, saya melakukan biar saya jadi tukang tagihnya aja nanti. Yang 8 miliarnya saya yang tukang tagih. Benar. Kan ada yang berjanji memberikan itu kan. Iya, kan top banget. Kita datengin itu. Benar. Nah, tapi artinya gini, ya. Kita tidak boleh menafikan kemampuan netizen kita. Ada netizen, ada anonimus ya. Meskipun ya kita tahu lah siapa itu. Kemudian yang bisa mengumbar data. Semua bisa keluar kok, Mas. Dan saya kira itu akan muncul gitu. Gitu. Kalau netizen mau sebenarnya, ya soal ya kan gambarnya juga udah beredar lah gitu, yang soal. Tapi menurut saya bilang ke teman-teman, nggak elit lah kalau yang soal seputar pornografi seputar private itu malah dikeluarin, yang lain aja deh gitu. Itu nah, semua bisa keluar. Poinnya Harun Masiku ini kira-kira kalau masih ada di dalam negeri kan lebih mudah. Memang ngapain Pak kalau nggak di dalam negeri? Oh, di luar negeri nggak mungkin lah. Enggak lah. Kayak dulu kasus Tommy. Maaf nih saya bilang aja. Tommy Soeharto dulu. Kan juga dulu kan orang juga bilang kalau wah itu ada di luar. Kan dulu heboh. Saya dulu bilang nggak ada di dalam negeri. Nah, dan akhirnya kan waktu itu timnya Mas Tito ya dengan tim yang sebelumnya ya itu saya nggak perlu sebut yang sebelumnya itu kan juga saya bantuin juga Mas gitu. Itu ada di bukunya. Karena melacak di luar negeri cuma lebih gampang. Iya karena semuanya terlacak. Karena paspor itu walaupun dipalsukan itu pasti bisa ketahuan. Iya. Yang kedua pasti akan ada kirim-kiriman duit dari Indonesia karena dia nggak mungkin cari duit di sana. Jadi kan KPK sebenarnya sudah sangat pengalaman Mas di situ. Ya kan? Misalnya PPATK juga mengatakan follow the money. Orang tuh kan nggak mungkin bisa hidup tanpa aktivitas finansialnya. Ya kan? Tapi kalau di dalam negeri itu yang memang itu yang lebih susah. Iya, kan bisa jadi orang kemudian kalau dia ngumpet di gunung mana gitu. Tapi ya juga ya memang benar under the radar gitu maksudnya itu. Bisa jadi. Offline gitu. Off grid istilahnya off grid, sorry. Mas Tommy kan dulu juga gitu kan. Gitu. Ketika akhirnya kena di Malio waktu itu kan dia kan sama sekali nggak pakai komunikasi. Cuman kan pasti ada caranya lah. Ring-nya kan juga pasti bisa ketahuan. Iya. Dia ternyata dengan pacarnya bisa di orang-orang dekatnya pasti masih berhubungan. Dan cara semacam itu ya kalau kita ingat ya ini maaf Mas, ini kembali ke sejarah. Istrinya Aidit dulu kan juga melakukan hal yang sama kan gitu. Untuk menyamarkan. Dia terpaksa ngungsi dari rumah, dia seolah-olah menjadi ibu bupati ya dengan orang lain. Cuman kan tetangga-tetangga kan juga pasti juga kekepoan. Nah, kekepoan masyarakat ini, kekepoan netizen kalau sekarang itu kan juga sebenarnya sangat bisa membantu. Harusnya sekali lagi
kalau KPK juga serius dan mau ya dia gunakan netizen ya BIN siap membantu Mas gitu. Badan intelijen netizen. Nah, gini aja Mas, nggak usah minta tolong apa yang minta tolong, KPK kita aja. Jadi Mas yang umumkan, nanti saya yang dorong gitu kan. Nah, ya. Nanti yaudah, kalau gitu gini, urusan dapetin bounty apa uang bounty-nya itu nanti saya yang ini. Kalau diumumkan terus vulgar. Nanti tiba-tiba kalau dalam beberapa jadi bounty hunter kita ya. Beberapa hari ini tiba-tiba ada titik terang. Ya adalah itu masyarakat tahu lah itu dari mana. Macam Tommy dulu. Kan dulu juga gitu kan. Kan dulu sampai nggak mungkin bisa kena untuk di luar negeri. Ya udah, akhirnya alhamdulillah waktu itu Polri waktu itu memang masih lurus benar ya. Dia manfaatkan, kita kerja beneran waktu itu Mas. Saya sampai harus tidur beberapa hari di sebuah atap sebuah apartemen ya di Jakarta, kita monitoring semua. Kena. Sebetulnya sekarang pengguna HP ada berapa di Indonesia? 350 sekian juta. Nomor. Berarti kan ya katakanlah udah lebih dari 100% penduduk Indonesia. Jadi ada penduduk Indonesia ada yang pakai 2. Iya, penduduk Indonesia kan 278,7 juta. Maaf ini masih angka statistik tahun 2024 ya. Yang 2025 belum keluar kan masih beberapa hari. Handphone tuh sudah ada di atas 350 juta. Pengakses internet tuh ada 175 juta lebih. Sosial media tuh ada 139 juta. Jadi probability kalau seseorang selfie di belakangnya ada dia. Terus kemudian ada orang foto-foto sesuatu ada dia. Probability untuk ketangkep itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan ini sebenarnya kita bisa tracking ya. Bisa dan banyak Mas software ataupun aplikasi yang bisa digunakan untuk itu. Katakanlah kita mencari foto seseorang, ya itu kan sebenarnya juga gampang. Kalau misalnya ada foto, ya kan ada aplikasi yang bisa kita tahu. Oh ini fotonya ada di mana. Dia langsung bisa melakukan crawling ya. Oh ini tempatnya di mana sehingga keluar gitu. Kayak foto Firly. Nah, dulu kan saya juga bantu itu. Dia Firly tertangkap terciduk kalau menurut istilah netizen terciduk. Terciduk ada kondangan. Kemudian orang pada tanya, "Mas, ini kondangan di mana gini sebentar." Bisa langsung ketawa. Nih keluarin foto. Itu pakai software tuh ya. Itu pakai software. Kalau nggak kita bisa minta bantuan itu geodetektif itu. Ya kan? Dia manual bener-bener. Dia bisa dapetin lokasinya di mana. Ya. Bahkan yang event-event yang udah lama pun dia bisa. Jadi artinya, sebenarnya sudah susah. Makanya saya bilang gini Mas, makanya sekali lagi Harun Masiku itu secara teknis tuh mudah gitu, bisa dilakukan gitu. Masalahnya mau atau enggak? Mau enggak, ya non teknisnya sekarang gitu. Kalau ada yang mau melindungi secara non teknis, kira-kira apa keuntungan melindungi secara non teknis itu? Ya tentu yang bisa menjawab mereka Mas, yang diuntungkan dengan itu. Karena pasti ada rahasia besar. Ada keterkaitan dengan penguasa-penguasa yang sebelumnya. Iya, betul. Pastilah kayak gitu. Tapi pasti harusnya Mas Hasto udah ngomong dong. Lah itu makanya. Makanya kan kalau sekarang gini lah, saya tidak punya keberpihakan terhadap manapun ya. Gitu. Tapi justru yang menurut saya penting itu adalah keberpihakan terhadap fakta. Fakta dan kebenaran yang itu harus kita kedepankan. Jadi kalau memang ada fakta, sampaikan. Mas Hasto sampaikan aja. Gitu. Kalau memang ternyata pihak dari Jokowi itu mengatakan, oh itu nggak benar, sampaikan juga. Ya, semacam kasus posisi RP kemarin ya, gitu ya. Kalau memang itu dikatakan itu tidak benar datanya, sampaikan. Jangan hanya malah menyerang lembaga yang bersangkutan. Ya, posisi RP ini kan sebenarnya juga lembaga bonafit Mas. Dulu Panama Paper yang mengeluarkan juga mereka, gitu loh. Nah, datanya aja yang disampaikan. Nah, kasus yang sama. Pola yang sama, mekanisme yang sama, itu sebenarnya juga bisa dilakukan. Bersainglah soal data. Jangan bersaing, jangan malah melakukan. Sekarang itu kan yang terjadi jeleknya di kita itu kan, kalau kalah, kemudian kill the messengers, Mas. Ya kan, kalau kalah, kemudian dia nyerang. Wah ini nggak bonafit lah, ini nggak kredibel lah, ini orangnya apa, ini dulu gini. Itu kan kita nggak senang. Kalau memang punya data, misalnya khususnya terhadap Harun Masiku tadi, atau memang Mas Hasto misalnya punya data terhadap kelakuan ya keluarga dari rezim kemarin, sampaikan. Nah, itu bagus Mas. Ini terakhir nih, kalau kemudian Harun Masiku nih udah terdesak dan kemudian dia kabur,
ya. ke luar negeri. Isunya kan terakhir itu jadi marbot di Malaysia itu ya. Nah, harusnya kan bisa langsung dilacak di tangga. Iya, gitu. Sudah ada isu. Nah, tapi intinya kalau Malaysia terlalu mudah lah Indonesia kemudian ngambilnya. Tapi ini dia larinya ke Rusia. Kok mirip ada dulu ada juga marbot di Mergangsan, Mas. Marbot di Mergangsan, kemudian kemarin yang seringnya nyala-nyala orang dan jatuhnya kena sama penjual es teh. Itu beda urusan marbot. Larinya ke Rusia misalnya. Iya, lari ke Rusia. Terus kemudian dia minta political asylum. Nah, itu bisa jadi aman juga. Ya, meskipun bisa jadi aman, sekarang tergantung kekuatan atau kita nggak ada ini ekstradisi ya. Memang dengan Rusia kan? Nggak ada. Tapi kan sekarang tergantung juga kepala negara kita. Kalau kepala negara kita, misalnya ini bukan soal cawe-cawe, tapi misalnya ingin membantu, kayak kemarin ya. Jangan hanya kalau beliau mengatakan jangan hanya omon-omon gitu kan. Beliau berkomentar terhadap putusan Henry Muiz ya. Gitu. Harvey Muiz yang kok cuma 6,5 tahun, ya kan? Harusnya kan 50 tahun. Ya jangan cuma disampaikan begitu. Ya, lakukan gitu loh. Tapi memang lagi dibanding kan? Bagus. Kalau itu kan beliau juga bertanya kan, banding kan, jaksa banding kan gitu. Nah, tapi kan memang jaksa juga yang karena vonis awalnya itu tuntutan awalnya itu juga tidak terlalu tinggi. Jadi nggak mungkin ditinggiin banget. Kecuali ada zaman almarhum Pak Artijo Alkostar dulu itu bisa dahsyat itu. Nah, jadi kembali lagi kalau misalnya dia lari mau ke Rusia sekalipun, kok jauh-jauh ya ke Singapura aja kalau kemudian nggak ada perjanjian yang memang kita meskipun terakhir kan udah bisa sering dilakukan. Itu kan tergantung sekarang political will kalau Singapura ini pasti akan ngelihat kalau ini memang dia ada kriminal bisa dipersoalan, masih nolak. Iya. Tapi kalau Rusia ini clear di dalam konteks ini dia political karena dia bilang nih gue dipolitisasi nih kriminalnya karena politik gitu. Iya. Jadi ingat kasus tahun 65 Mas. Banyak yang lari ke Rusia, banyak yang lari ke Peking waktu itu ya. Iya, jadi kan memang mungkin. Ya, jangan-jangan udah di sana lagi Mas. Saya kok bilang enggak. Enggak ya? Enggak. Ada di sini-sini aja. Siap. Nah ini nanti nih tantangannya nih. Iya. Waduh. Itu Mas. Rasanya sih saya udah habis di idenya nih untuk menggali. Tapi kira-kira dari Mas Roy apa lagi yang perlu disampaikan? Iya, sekali lagi gini, Mas. Semua itu tergantung pada political will. Ya, gitu. Kalau political will-nya ada, semua itu sudah mudah dilakukan. Hal yang sama dulu saya lakukan ketika kasus Tenggo 221 atau Tommy Soeharto. Jadi itu ada di bukunya Pak Tito itu. Gitu. Saya juga sempat waktu itu bercanda pada Pak Tito, nama saya juga disebut gitu. Ya kan waktu itu kita kerjasama gitu. Nah artinya apapun bisa terjadi kalau secara non teknis, non teknis itu benar dilakukan. Sekarang tinggal apakah aparat itu benar-benar ingin membuka kasus ini sebenarnya atau enggak? Atau jangan sampai, ini Mas, yang jangan sampai justru mereka itu menggunakan kasus ini untuk kemudian melakukan represi melakukan berkepentingan dan mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Iya. Karena mungkin aja melibatkan berbagai macam pihak yang memang pada saat itu berkuasa sehingga minta dilindungi oleh rezim yang sekarang. Bisa juga begitu kan? Bisa, apalagi kan memang kalau rezim yang sekarang itu kan 17 pembantu menteri 17 pembantunya atau atas menterinya kan juga memang pembantu, menteri itu pembantu, kan bagian yang terjadi kan ini kan kayak cerita gubernur Jawa Timur Pak Nur dulu kan gitu. Gubernur Jawa Timur siapa? Pak Nur loh. Yang sekarang penggantinya sama. Presiden Indonesia sekarang siapa? Jokowi dong. Loh, lah Prabowo, lah itu penggantinya. Itu terjadi kan parah gitu. Pak Prabowo harus malu kalau ada orang mengatakan begitu. Gitu loh. Jadi beliau harus punya kekuatan jangan sampai nanti ada AI yang membuat macannya itu jadi kucing. Nah gitu loh.